Dan kita lebih suka lagi kalau misal model seperti Wow. Hilda, terus juga siapa lagi yang bisa lawan Cici Hilda, oke, fast rotation. Lapu-lapu juga oke, tapi Kimi yang diambil, pindah tempat aja nih Kiminya nih. Ini asik nih Om, pertempuran nih 3 awal aja udah damage banget nih. Betul. Walaupun yang dari SRG juga nggak ya Izuksin nggak kurang lah gitu. Bukan yang tebel-tebel banget ya. Iya. Dan bukan yang damage banget gitu. Betul. Nggak ganggu iya. Bakal aktif aja ini. Aktif. Dua-duanya bisa aktif. Kalau tadi Mythic Steel pasif. Mereka cuma bisa nerima aja apa yang SRG lakukan. Tapi sekarang dua-duanya bisa ngelawan. Ya, apalagi ngebawain Kimi ini mereka harus mainnya lebih agresif mid-nya. Jadi agresif mid itu dalam artian ya Little Wanderer harusnya mereka bisa pegang. Karena Kimi lebih cepat nanti buat clear lane, terus langsung belok ke Little Wanderer. Karena Lito yang sekarang biasanya kita jungle lagi mukul, Lito udah muncul. Jadi harus di-setupin duluan. No Granger. Kalau jarak jauh, Granger siapa nih? Retail ya, mungkin dia di-ban nanti dengan Mythic Seal. Yang kanan buang-buangin dari gold lane-nya. Yang kiri fokus. Mungkin kita juga belum lihat nih roam untuk keduanya. Ya. Romnya lumayan tersembunyi. Kalau aku lebih suka yang sekarang romnya rom pick up untuk Mythic Shield Om. Cow lagi. Cow ya. Iya. Nah sekarang kalau Chow aku oke ayo aja gitu loh. Ya. Oh, karena bisa di follow up dengan mudah juga ya. Ya Karena yang datang musuh. Kalau tadi kan yang datang tank semua kan. Yang kan tipis nih, Joy misalnya lagi lari. Jadi bukan yang heavy CC atau yang seperti apa yang kayak Chow tadi. Ayo nih. Lock aja satu persatu ya. Yap. Tapi bukan di retail ya, aku kira mau main di retail. Lumayan gitu. Gatot kaca. Kenapa mereka ini langsung Om? Mereka mau Soalnya benar-benar kalau Gatot kaca safe itu belakangnya. lama buat tumbang. Satu lama, kedua juga Gatot kaca kan selain dia udah revitalize, dia itu bisa ngebalikin lagi. Dengan pasifnya di darahnya dia bisa balik lagi. Jadi itu bisa buat miscalculate yang cukup banyak. Kalau buat Gatot kaca dan EO-nya gede. Jadi mereka ingin menghindari hal itu. Yep. Kayak ada Franco ya. Kamu prefer ini ya. Sisi yang gede, Tigreal ya. Karena Jo yang sekarang tanpa imun juga gampang banget. Implosion udah selesai. Ya, tapi itu teori ya. Teori. Susahnya kalau ada kalau ambil Tigreal itu ada Cusin di sana, jangan lupa nih. Nah, Mau lagi baru jalan udah dimundurin. tuh. Balik Chow lagi Om. Chow, nah ini oke nih kalau Chow. Asal tendangnya bukan ke tempat musuh ya. Iya. Ke teman-temannya. Mungkin kompasnya agak dibenerin dulu tadi tuh. Tadi arahnya agak salah tadi arah itu banyak banget lagi. Ada Wow. juga. Wow. Gimana ngelihat 5 hero dari SRGOG di game kedua? Aku suka sih karena di sini mereka akan memaksakan untuk bermain agresif dari awal. Sangat-sangat agresif. Mereka udah bawain Hilda jadi roamer, ada Cusin juga jadi untuk fast clear-nya terus langsung masuk nge-raid gangguin Lancelot-nya. Kalau aku sih SRG. Wah, nightmare Iya. banget berarti dong untuk Mythic Seal di game kedua. Iya, karena Lancelot temannya banyak. Fokus Kimi jadinya gimana nih Om? Mau nemenin Lancelot-nya gak setidaknya backup tipis-tipis lah nih Om. Sebenarnya sama-sama cepat buat clear lane. Sama-sama cepat nih. Iya. Tinggal backup-annya nanti. waktu Betul. Apalagi nih Hilda kan, kita belum apa-apa dia udah start duluan gitu, colong start terus. Tuh. Komposisi agresif milik SRGOG Versus semi-semi defensif ya. semi defensif. Ya, Jadi karena lebih ke Mythic Seal bakal nge-screening nih kemana nih pergerakan dari Hilda dengan Cusin nih. last pick dari Esmeralda menggoyahkan hati. Dikit tapi enggak sih. Aku SRG ya kalau dari draftnya ya. Kalau dari draft aku sekarang suka Mythic Seal. Wah, Kenapa Lung? Mythic Seal, aku lebih suka aja nih. Mudah-mudahan berjalan aja gitu strateginya. Mudah-mudahan berjalan aja gitu strateginya. Lebih ada lah Bude, lebih imbang lah kalau menurutku. Lebih imbang untuk yang kanan. Keduanya punya suara yang berbeda ini dari Pak Pulung dan Wawa. Tapi bagaimana halnya dengan para caster Ranger Mas dan juga Lim Kocul? Terima kasih banyak untuk Budi Claro Monster, Wawa dan juga Pak Pulung. Ini sebenarnya kita ngeliat draft yang cukup mengerikan. Tapi semoga kalau dari ngomongin Mythic Seal ya, Esmeralda di last pick mereka itu bisa menutup semua absorb damage. Semoga. Gue jujur nggak suka sih. Lagi-lagi dia pakai initiator, tapi nggak ada burst damage yang bisa nge-follow secara instan. Ada sekarang mungkin lumayan ada ya. Late game mungkin lumayan bisa. Dan Kimi memang walaupun DPS dia tetap lumayan follow up. Cuma tetap nggak burst. Oke, kita bakal menyaksikan apakah sang juara bertahan akan diturunkan ke Overbreaked atau bahkan game ketiga akan kita saksikan di match pertama bersama dengan Ranger Mas dan juga partner saya. Kocol.
1 sama, 2-0. Semua bisa terjadi. Bahkan setelah melihat hari pertama, hari pertama di group stage MSC itu benar-benar bisa ngebuka semua poin. Ya, kita ingatkan kembali untuk para pasukan dari seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Kita ingatkan kembali apapun bisa terjadi di IWC. Jadi kita harus mendukung dan mensupport seluruh tim Indonesia yang akan bertanding. Tadi banyak yang nanya, Ji, Onyx kapan? Onyx itu besok. Oh ya, Onyx. Sorry, Onyx nanti. Ntar, abis Ntar. ini. Abis ini. Kawan-kawan ya. Kita fokus dulu nih untuk Selangor Giant dan juga Mythic Seal dengan emblem. Kayaknya memang dari ZP ini suka Assassin ya. Iya. Dan juga kalau kita bisa menyaksikan para pasukan dari tim Selangor Giants, ini mereka mencoba untuk melakukan dominasi kembali ya, Lim. Tapi Kun, ini salah satu orang yang sabar loh, Kun. Kalau gue bisa lihat ya. Dia orang yang sabar banget dari game pertama dia kalah laning. Ya uts gitu, Lim. Tapi memang dia ditugaskan tuh untuk landing jauh sih gua rasa. Walaupun ada Moskov ya. Makanya gua tadi agak bertanya-tanya draftnya Mythic Seal mau kemana nih. XP lane lagi kah yang akan dijadikan tumpuan? Sekis? Oke. Tapi jangan lupakan Ken kali ini bisa dimakan kapanpun dengan kondisi Sekis yang sudah berada di level 4. Bukan karena Fredrin. Tetapi ini dia bisa lebih sakit tapi Kram memberikan vision yang sangat kuat di arah bottom lane. 2 orang sudah berada di arah bottom lane menandakan omongan dari sosok Selangor Giants ini bisa dikomit dengan Turtle. Tapi informasi tersebut mereka ternyata adalah merupakan satu hal, itu Yums. Iya, banyak banget sih. Dan ini kebuka. Turtle-nya lumayan bebas. Sekis. Mungkin dia nggak pakai retribution dan tabrak ke arah purple lagi nanti. Oke, karena Yums udah pegangin purple-nya. Informasi telah didapatkan. Zoning out menuju Stromy dan kawan-kawan. Purple buff akan menjadi pilihan utama. Retribution auto level. Dan ternyata satu retribution dari Sekis sudah menandakan keunggulan dari Selangor Giants di game yang kedua di early. Cuma sama seperti game yang pertama. Keuntungan berapa ribu gold semuanya bisa sirna. Ini ngamuk kah Selangor Giant? Karena mereka terbilang dengan hero-hero pegangannya semua Innocence dengan Haritnya, Sekis dengan Joy, ya udah lupakan tank jungle mungkin ya tadi di game pertama. Kurang main tapi di bagian bottom lane. Kun, Akan coba dimakan kembali dan first blood di tangan para pasukan dari tim Selangor Giants. Stromy, badai yang dari tadi memang menghujani Mythic Seal. Tapi di game pertama ternyata badai itu tiba-tiba sirna. Terbitlah matahari untuk Mythic Seal. oh badai pasti berlalu sih. Yes, Tenang betul. aja. Nah itu yang tadi mungkin dikatakan oleh Mythic Seal, tenang, badai pasti Badai berlalu. pasti terlalu. Dan dia mereka yang membuat badai balik malah kan tadi dengan decision dari wait itu mau hancur loh. Di menit ketiga ya, Menit harus ada ketiga? catatan ya. Di menit ketiga, belum di menit yang kelima, mereka nggak cukup berat untuk farming dari CP. Kita nggak tahu apakah dia punya space farming seperti Cloud. Cloud masih punya mobility. Untuk ngomongin karena Moskov, agak sulit untuk melakukan mobility dengan sangat cepat seperti Cloud di game sebelum ini. Oke, let's see. Ini rotasinya udah mulai ke arah XP lane yang sebenarnya menurut gua Ken ini buang move banget tahu kalau dia ke Cici. Pertama Cicinya Vengeance dan kita tahu lah mobilitas Cici, apalagi curtain call kalau nyangkut keduanya itu dibalikin loh. Iya. Satu hal yang mungkin harus mereka pertahankan adalah purple buff-nya dulu sih, Lim. Dibandingkan mereka komen untuk tendang menuju ke arah Yums, DPC akan cukup kalau coba diparser depan sana, tapi Kun melakukan following up Yums masuk lebih dalam, tapi DPC ternyata cukup. Para pasukan dari Genetic Seal mereka bakal membalikan kembali karena ada banget Sekis akan untuk maut. Hilang untuk nowhere di saat Turtle muncul. What happened, Lim? Wow, mereka membalikan keadaan di mana Yums terlalu semangat tadi. Dia udah selamat tapi dia coba untuk ngebalikin damage lagi yang di mana? Gak bisa, damage mereka kurang lagi. Selangor Giant tadi nggak siap loh untuk counter setup dan lagi-lagi celah terbuka. Goldnya langsung turun loh tadi. Goldnya langsung turun, keuntungan yang mereka miliki Kramar sudah ingat damage dari Kento. Strike dengan point. Dengan Vengeance tidak bisa mempertahankan damage yang diberikan oleh pasukan dari tim Mythic Seal. Mundur ke belakang semua jauh dari Sekis. Menari di mana di depan sana Ken menjadi target utama mereka. Double kill dapatkan, fokus ke arah Sekis dan power of retribution. Kali ini gak berhasil dengan apapun dan triple kill from Boye kali ini. Mengerikan tapi Ken tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk bermain dengan Lancelot dan free farming untuk CP. Itu adalah waktu yang paling mahal. Apa yang semua mereka dapatkan selain menurunkan gold, tapi lihat dia didapatkan CP full dari leading turret mereka dapatkan dan bahkan point kill berbalik
Wow, ini mereka memanfaatkan kesalahan yang terjadi dari Selangor Red Giant. Satu kesalahan sudah terjadi di mana Yums tumbang. Dan lanjutannya ada kesalahan lagi yang terjadi. Sekis, dia mau paksa, dia udah mundur. Ritmenya udah mundur tadi, tapi dia paksa untuk maju ritme lagi, ngambil turtle-nya yang dimana itu gagal. Thanks to Kun yang bisa lasit tadi dari turtle-nya. Dan semua keuntungan Selangor Red Giant sekarang mulai ditarik. 3.000 gold loh di awal. Hilang begitu aja. 3.000 gold itu banyak banget loh, Lim. Jangan lupain. 3.000 gold di awal itu sangat banyak, dan Kram ini juga mulai harus agak sedikit sadar. Berbeda dengan di game yang pertama, dia mobility-nya agak rendah dan damage dari Ken ternyata cukup ya, Lim. Setelah kita perhatikan, Gue ngeliatnya lebih ke ini sih, jadi mana musuhnya tuh udah gak selamat nih. Gak cukup damage musuhnya, damage mythic seal-nya gak cukup nih. Tapi maju lagi. iya makanya ini boye-boye juga kita lihat one by one situation. Sekis sepertinya belum bisa melakukan solo pick up terhadap ZP karena satu keuntungan yang luar biasa, tapi Falling Star pun bukan Falling Monster yang top lane. Gagal untuk mendapatkan Innocent. Nico stay by on position, target traction pulse-nya gagal karena the way of trigger melihat sosok dan Romi Badai pasti berlalu. Itu yang mungkin membuat mereka sangat kuat dan percaya potensial untuk di game yang kedua ini, Lim. Iya. Sekarang tugasnya adalah riset dulu sih. Selama Red Giant mereka masih di game yang dimana tadi unggul gold. Sekarang mereka harus sadar kalau goldnya ini udah setara. Berbanding terbalik, Lim. Iya, bahkan udah mulai ditarik ya. Ini setara lah dari keduanya. Ya di mana hero mereka sebenarnya hero farming juga. Joy, objektif Joy sekarang adalah farming. Sementara lihat Boye, ini dia ngebuka vision dan udah susah banget untuk dipunish. Innocence kalau memang mau ngefollow untuk kill ke arah Boye, dia bukan zaman force yang di mana itu langsung jadi celah. Tapi Turtle tetap di setup. Oke, Turtle bakal coba di setup para pasukan dari tim Mythic Seal. Mereka kembali mencoba untuk melakukan kontes dengan ada traction pull. Sekis ternyata bisa di sound point. Nico menjadi target utama dengan zoning out yang dilakukan Yums akhirnya maksimal. Tapi Boye jangan terlalu masuk lebih dalam lagi. Dan Boye bakal bisa di take down karena kondisi kali ini Romi Badai tidak bisa menghentikan damage dari Mythic Seal. Wah Boye, mereka masih mau coba cari lagi kah? Cari momentum lagi kah? Oh, nyangkut. Innocence? Spiral Distraction yang nyangkut. Kalau dia No, masuk no, ini no. berbahaya. Ada Yums. Yums. Iya. Ada sang Romer ya di sisi kiri. Tapi ya untuk Turtle yang ditukar tadi dengan space farming lagi-lagi dari ZP, menurut gua untung di Mythic Seal. Ya karena apa? Karena kita tahu Moskov. Yang penting Trinity. Yang penting Moskovnya jadi 3 item. Ini endless battle. Dia nge-skip brute force kah? Oke, kita bakal lihat para pasukan dari tim Mythic Seal fokus karena Innocent. Walaupun itu nyangkut, tapi lihat informasi didapatkan, the way of Dragon. Tapi kali ini ternyata tidak following up damage Innocent, bahkan Purify-nya tidak tercecar. Boy, tidak ada melakukan following up. Dua tim yang berbeda, para pasukan dari tim Mythic Seal mereka lebih fokus melakukan clear minion dibandingkan melakukan following up terhadap Boy. Ketika udah gagal sekali, kayaknya mereka lebih memilih untuk commit disengage. Iya. Mungkin tadi Wave Dragon-nya ke arah yang salah ya. Iya, betul. Niatnya bukan ngincer dari Innocence tadi. Tapi ya apalah yang terjadi, ya udah nggak bisa di-cancel lagi. Sakit sekali. Itu endless battle. Itu dia definisi 2 true damage. War Axe, endless battle. Harusnya dia War X endless sih. Nge-skip brute force ya. Iya. Maksudnya kan biasa War X brute force tuh, baru endless kan. Dia kayaknya nge-skip deh, dia bener-bener fokus ke damage-nya terlebih dahulu, makanya itu sakit banget. Iya, dia mau coba untuk bisa nahan Karayums nggak sih? Mungkin poking Karayums juga bisa menjadi jawaban dirinya. Tapi ngelihat dari Mythic Seal, mereka yang sudah mendapatkan sedikit keuntungan, satu invasi di arah top lane tadi, itu kayaknya udah mulai harus mereka pikirkan. Mereka nggak boleh sembarangan masuk terlebih dalam. Dua Ultra yang dikeluarkan, tapi dengan Spear of Mystery, membuat Boy masih bisa selamatkan dan Curse. Dive in nggak boleh dilakukan, ingat! Kesalahan sudah berkali-kali diulang oleh SRG. Kalau itu terjadi kembali, mereka akan mendapatkan kerugian yang sangat melimpah. Lihat saja free hit. Di arah top lane, fokus menuju ke arah turret, bebas dapetin apapun. Dan ini nggak boleh terjadi kalau terjadi kerugian yang sangat melimpah. Mythic Seal, apakah mencoba untuk menjemput Ken di depan sana? Mencoba untuk menghindar Ken masuk lebih dalam. Dan di depan sana masih ada pacar. Dengan Tauros diberikan tapi hilang, dia bisa terlalu besar. Dengan satu momentum para pasukan Mythic Seal, mereka kehilangan jungle mereka. Lalu lihat di depan sana melepaskan Lord adalah sebuah jawaban karena Lord ini masuk di Lord dengan SOD. Hampir saja melakukan steal terhadap Lord, tapi nampaknya Lin Dewi Fortuna masih berada di pundak Selangor Red Giants. Iya, nyaris banget tadi, udah low banget kan dari Lordnya dan gak selamat juga. Oh, Sivika selamat kali ini. Di depan sana para pasukan dari Mythic Seal, mereka kehilangan satu God Laner mereka. Sayang banget ya, kesempatan yang terbuka tadi dari mereka sendiri sebenarnya. Mereka dapetin atas Lancelotnya tapi kabur ke arah yang salah. Iya, betul. Dan miss mekanik sebenarnya bisa kabur tadi tetap karena Phantom Execution-nya masih ada.
Cuma ya namanya miss mekanik, dia udah kehilangan skill, mungkin momentumnya juga putus, ya udah. Sekarang mereka harus defense Lord dan keunggulan Gold dipegang oleh seorang Giant kembali. Oke, ketidakkonsistenan mereka kali ini ternyata di depan sana para pasukan dari Mythic Seal memilih untuk melakukan clear minion. Mereka sebenarnya akankah menumbuhkan oleh game karena Kram kita lihat di sini zoning out yang terlalu sakit dan tidak bisa dibendung. Bahkan di depan sana tertangkap dengan ada Spear of the Fury. Tidak ada following up damage. Kalau Doi Outbreaker dari Boy ini menuju ke Kram, ini akan membuat tim dari Selangor Giants akan senang karena akan free untuk Sekis bisa masuk. Iya, apalagi Innocence ya, dengan zaman Force yang nggak terhentikan sama sekali. Even ada Purif, seenggaknya Way of Dragon tuh ngasih waktu sepersekian detik. So kali ini kita akan lihat Trinity udah jadi defensif seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Boye, Pixel. mata di Boye, tapi tampaknya dia tidak mau terlalu loncat terburu-buru. Fokus menuju ke arah restore terlebih dahulu untuk melakukan clear minion yang sangat cepat. Dua wave terjadi, Peter Execution sekarang belakang, Gold terlalu sakit dan bisa diberikan, tapi lihat Spear of Distraction yang menancap ke siapapun yang dia dapatkan. Zippy sedikit mengkontrol di arah top lane, tapi ini ada sebuah tamparan Lim. Dengan keuntungan yang mereka miliki dari Selangor Giants, mereka kembali tidak memaksimalkan laning mereka. Iya, tapi masih bisa defense jatuhnya ya. Mereka masih dari Mythic Seal-nya juga dengan high ground defender sisi lain. Boye, coba dipok aja. Ini kayak gue ngeliat pressure dari Selangor Giants ini nggak hilang. Mereka walaupun nggak bisa dapetin dari Bestart, mereka tetap coba. Tapi Stormy, Oke, Stormy, badai pasti berlalu. Dan itu dia. Pelangi udah mulai datang untuk Mythic Seal, sedikit cahaya harapan para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka harus bunuh, tapi Boye! The way of taken ke arah yang salah. Almost is never enough. Tidak mau terlalu mendapatkan satu dive in untuk para pasukan Mythic Seal. Mereka sadar mereka tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi Ken kayaknya harus coba dijemput sih. Kalau nggak dijemput ini bahaya untuk Ken itu sendiri. Dia bisa tumbang. Miss mekanik aja, Innocent dan Kram udah pasti oke, no puncher. iya masalahnya oke, sakit banget Lancelotnya. Ken sakit banget. Tapi tipis juga, makanya gue penasaran banget dari itemnya. Ini dia nggak pakai defense, pantas ini dia yang bikin tadi dia kayak kena pukul Cici kok sakit banget. Nggak ada brute force-nya, dia malah fake dan langsung ke arah Blade of Despair. Sementara lihat dari Harriet-nya, kenapa Harriet udah nggak pakai Starlium bang? Mungkin kayak udah banyak banget yang menjelaskan ya. Dengan nerf terakhir Starlium dia butuh waktu 5 detik dan banyak yang bilang dari user Harriet itu nggak worth it. Langsung kemana? Ke arah buku. Kenapa? Karena sepatunya bisa jadi divariasikan. Iya, Bisa jadi Magic Planet, bisa top boots, bisa warrior boots, apapun yang kalian butuhkan. Dan patternnya masih sama, buku tetap kita rombongan dulu. Bukan karena nyari cooldown ya sih, lebih ke nyari damage juga. Tapi ada sih yang buku langsung oleh kristal juga ada, atau concentrate. Tergantung seberapa cuannya dia di laning. Iya. Seberapa banyaknya kill yang dia dapatkan di early. Seberapa inilah kondisinya lah ya, seberapa kondisinya. kuat waktunya. Iya. Jadi udah banyak sebenarnya yang nggak tahu, cuman ya bukan yang belum tahu itulah. Oke, Stormy gagal. Apakah Stormy kali ini akan menjadi badai untuk para pasukan dari Mythic Seal? Mencoba untuk melepaskan Lot akan menjadi sebuah jawaban. Terlalu sakit dan bisa diberikan, tapi Inol separate hit. The well taken Spear of Distraction yang menancap berjalan Stormy tergelut sama mereka. Berhasil mendapatkan satu moment kill, tapi lihat di depan sana. Dan terus dari on point membuat Sekis menyelamatkan Selangor Giants. Tapi CP akan menjadi target utama para pasukan dari tim Mythic Seal. Lihat 1 versus 3 bahkan Sekis. Kali ini gak bisa berbuat banyak CP. Buying time yang mereka lakukan udah maksimal. Tapi memang udah nggak bisa dijemput ketika mereka kehilangan Lancelot-nya. Tapi lumayan berantakan lo tadi. Cara counter setup dari Mythic Seal. Mereka datang satu persatu, Lancelot-nya udah ngebuka duluan. Kita bisa lihat dari replaynya nih, Ken-nya di zoning habis. Ya Kun di bagian depan juga megangin Stormy. Zippy hadir, tapi di sisi lain lihat Lancelot-nya kena pick off. Dia nggak bisa pakai pancer lagi, Lord-nya tumbang. Dan lihat di sisi lain juga ada Sekis yang mengejar ke arah Kun. Walaupun terbagi ya. Ya, kalau gue lihat sih Kun kayaknya udah mulai harus ngelindungin Zippy sih. Wah, dilihat ya. Kalau bayangkan tadi Zippy bisa menyelamatkan para pasukan dan satu Phantom Execution menutup jalan para pasukan dari tim Selangor Giants. Sekis menargetkan Niko, tapi Niko masih terlalu sakit, belum bisa dibendung. Kembali lagi seperti ciri-ciri di game yang pertama, gagal ditembus ketika mereka mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Itu dia, tapi dua best heart sih Ji, by the way. Tadi pun juga sama. Iya. Sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya gue maksud adalah ketika Innocence-nya ini miss mekanik. Atau kalau enggak memang Purify-nya berhasil di-bait. Karena yang bisa nge-bait Purify menurut gue ada dua. Pertama Niko dengan Traction Pulse dan Starlium-nya. Kalau misalkan dari Boye itu bisa langsung eksekusi aja nanti dengan Wave Dragon-nya. Jadi tergantung nih siapa yang mau bait duluan, tapi Kran hati-hati nggak boleh terlalu depan juga. Oke, Kran, jangan lupakan ini sosok dari Moskov udah lumayan sakit loh. Mudah harus dijemput Yums. Evelyn Sekis. Ternyata di depan sana para pasukan dari tim Mythic Seal, mereka melihat para pasukan dari Selangor Giants bisa didapatkan dan ditumpahkan. Spear of Distraction yang belakang, Sekis tentu sama CB versus everybody kembali dikeluarkan. Kran ter-take down.
Ini menjadi sebuah keuntungan. Kenapa? Tidak adanya Cici. Ini mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah untuk Mythic Seal. Mereka bisa benerin landingnya, 3 landing. Kalau mereka maksimalkan, kemungkinan Lord bisa mereka kontes. Tapi Klub terlalu sakit, tidak bisa ambil jalan untuk pulang. Trigger menuju ke arah Flicker. Oke. Dia lebih memilih untuk save di arah Lord nantinya. Iya, tapi memang sesakit itu sih. Harriet, ya dilawan pakai Esmeralda enak. Jawabannya memang enak. Tapi bukan berarti counter alaminya Harriet. Enggak. Kayak tadi lihat damage Harrietnya. Lebih sakit daripada shield yang bisa didapatkan oleh Esmeralda. Boy, ketangkap. Ini bakal dijepit gak sih? Dijepit. Kalau dijepit dan dipaksa minimal Flicker. Oh, enggak. Dia nggak ada informasi di arah orange buff-nya tuh ada siapa. Resiko. Kalau Sekis maju tadi, ya mungkin bisa jadi di situ ada Zippy, bisa jadi Reken, atau dua-duanya. Lim, bentar lagi sih Maleficent ya. Kalau yang gue hitung-hitung bentar lagi nih Maleficent ini bahaya banget sih sebenarnya. Tapi lihat damage Harriet juga dong. Concentrate-nya udah jadi, udah full item bahkan. Dan jangan lupa karena sepatunya penetrasi ya, berarti penetnya akan gede banget. Macam-macamnya kayak Athena Shield masih nggak kuat harusnya buat nahan. Lihat Athena Radiant bahkan dari Chow, dua-duanya loh. Karena memang sumber damage-nya tuh lebih banyak magical. Kan Cici doang ya berarti yang physical. Jadi lumayan aman. Maleficent jadi. Maleficnya jadi ini dia yang sudah mungkin harus dipikirkan oleh Selangor Red Giants. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah Lord. Karena informasi yang didapatkan adalah bisa ada Spirit of Distraction. Target mereka menuju ke arah Nico. Mundur ke arah belakang dalam sebuah jawaban. Mencoba untuk zoning out. Ditutup jalannya. Dilepas Lordnya. Seke yang terdirection pulse. Berhasil memancing dan Spirit of Distraction dimasuk. Innocent. Di depan sana. Mencoba untuk memberikan free hit di belakang. Masuk ke dalam Mythic Seal. Duel tadi tidak ada. Way of Second. Berarti kalau Sekis berantakan defense dari mereka masuk ke dalam Mythic Seal. Target utama mereka kalah Innocent. Dia bisa terlalu sakit. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban. Tapi mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Fokus menuju ke arah Lord. Mereka ingin memenangkan landing mereka. Mereka tidak mau mendapatkan kerugian atas kegeridian mereka. Tidak mau mengulangi kesalahan mereka dari Selangor Red Giants. Tapi Selangor Red Giants, what happened? Lihat mukanya kram. Seakan-akan tidak puas dari tim fight tadi. Ya. Kita lihat dari replay di mana Yums udah tertangkap. Tiba-tiba ada miss mekanik lagi yang terjadi. Sekis, dia bingung mau maju atau enggak. Dan Way of Dragon dari Boye. Perfect combination. Zippy carry semuanya. Dan hampir saya tadi tumbang, tapi masih aman karena akhirnya bisa mundur lagi. So kali ini Lord untuk Mythic Seal. Ini Lord yang sangat-sangat berbahaya. Hati-hati. Karena Gold udah beda, sekarang Goldnya di Mythic Seal. Selangor Red Giant, sang juara bertahan. What happened? Apa yang terjadi? Dan landingnya lihat. Landingnya mereka mainkan. Dan CP satu kali muncul ini langsung berubah segalanya. Itu dia satu move yang berbahaya dari CP. Untungnya dengan sangat cepat mereka melakukan respon clear juga di tengah. Jadi secara nggak langsung kalau memaksakan kejar ke arah CP, mereka bisa di sandwich ujungnya. Itu dia. Dan sekarang gue lihat slow push ya dari bagian top lane. Mereka nggak buru-buru. Lordnya akan sedikit tunggu aja untuk produksi super minion terus menerus. Dan hati-hati, Winter Crown. Oke, Sekis akhirnya dia sadar dia butuh defensive item. Tapi hati-hati juga karena Lancelotnya full damage. Oke, di depan sana Kun bakal coba didorong oleh Yums menuju ke arah belakang. Target utama mereka Boye menuju ke Stromy. Stromy masih otomatis mereka purify, tapi membuat adanya zaman fort di arah top lane clear minion dengan sangat cepat. Itu tidak bisa mereka lakukan karena Super Wave mendorong kembali. Lihat dari Boye memaksa dan Peter bisa masuk ke dalam. Taruh. Target utama mereka adalah turret. Satu miss mekanik, ingat semuanya bisa berubah. Oke, reset kembali masuk di menit 18. Mythic Seal tiba-tiba mereka membalikan keadaan dengan Lord yang diamankan tadi. Punishment ke arah Selangor Red Giant. Ini membuat benar-benar beda kondisinya. 3.000 gold bukan gold yang banyak memang. Bukan Di hanya menit 19 bukan gold yang banyak. bukan hanya 3.000 gold, tapi keuntungan dari Mythic Seal adalah dengan Farlane mereka. Iya. Lihat Farlane-nya, ini menguntungkan sekali untuk berada di posisi Lord yang mungkin akan bisa didapatkan oleh Mythic Seal. Open di depan sana, jangan lupakan Kram dari bunuh ke belakang, ketarik ke belakang Kram seperti maut. Kane masuk berhasil mendapatkan momentum tapi Winter Crown tidak bisa keluar. Sekis take down berhasil dari Mythic Seal. Mereka mencoba untuk kembali bermain dengan flanking. Sandwich game yang mereka mainkan, tapi di bottom lane para pasukan tim Mythic Seal sadar lane-nya nggak baik dan harus di defense terlebih dahulu. Wah, gue bingung timing dari Sekis ini kenapa. Dia coba untuk masuk duluan open dengan Winter Crown. Ya memang dengan posisi dia pakai Winternya dia aman. Tapi setelah Winter selesai semua mata akan menuju ke arah Sekis. Iya, langsung Langsung Lezat dan lezat bergizi. sekali katanya ada Joy di bagian depan. dan tidak ada Joy ketika Lord muncul. Itu plus gak ada yang bisa backup. Lihat gak ada yang punya efek sisi pasti loh untuk bikin jalan keluar dari Sekis.
Makanya gue mempertanyakan, sang juara bertahan apa yang terjadi kali ini dari Selangor Giant? Mereka akan komit menuju ke Lord yang sudah evolve. Jangan lupakan Lord sangat sakit. Perpasukan dari tim Mythic Seal mereka memiliki kesempatan tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Dan akhirnya kembali informasi yang didapatkan kalau Joy sudah kembali available. Tim Fat di arah Lord akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi jangan lupakan Farlane-nya itu dipegang sama Mythic Seal. Ya harus pelan-pelan tapi karena di atas juga lumayan banyak untuk minionnya dan Lord gak akan dilepas. Lord Dance akan terjadi vision mulai terbuka dan Mythic Seal Mythic Seal memasuki fight goal menjadi target utama. Free hit ke belakang, Sekis masih terlalu dalam. Jangan lupakan, we have taken-nya. Kali ini pasukan kabur dan bahkan termasuk karena tim Mythic Seal mereka terfalling out. Lihat apa yang dilakukan seorang Kram. Zibi menjadi target utama tapi Kram masih bisa selamat bersama dengan Zibi. Boye, immortality at level jadi tidak terlalu bermasalah ketika dia tumbang sekalipun. Tapi Innocent bakal coba mendapatkan poin kill atas sosok sang Boye dan what it? No Kram! Ingat ya, gak ada Kram, Farlane masuk. Mereka harus clear minion terlebih dahulu di arah top lane. Wah, 3 melawan 3 dan kondisinya gak ada frontliner untuk keduanya. Yes, Dan betul. slotnya bukan Lancelot hybrid, tapi kalau untuk Lord gue rasa satu-satunya yang bisa pegang sini adalah Zippy. Zippy bisa pegang dengan life steal-nya. Namun ketika Zippy-nya muncul, itu bakal bahaya karena semua akan bisa masuk. Semua mata kan ke arah Zippy, bahkan Athena Shield. Dia tahu nih Immortalnya tadi diganti, langsung beli Athena lagi mungkin di kondisi-kondisi darurat. Dijual, ganti lagi Immortal dan ternyata reset. Ken akan coba untuk pegang tapi hati-hati inget ya. Gak kuat sih. Gak kuat Gak bakal harusnya. kuat, Ken gak bakal kuat. Akan bonyok-bonyok juga. Ini miss mekanik dan dia gak punya satu pancer tambahan. Innocent bisa numbangin dia loh. Makanya yang bisa pegang gue rasa cuma Zippy. Atau ya kalau concentrate energi lah, misalkan dari Niko-nya bisa juga. Oke, Innocent. Itu hanya tembakan sedikit saja. Traction Pulse. Jangan lupakan Ko, udah ngeker. One by one situation dari top lane. Apakah Sekis mampu berhasil memainkan perannya? Niko dengan immortality akan lebih berani untuk head to head dengan Innocent untuk saat ini. Gue rasa ya Innocence memang tadi kayak ditembak Niko sakit banget kan. Cuma dibalikin juga sama sih. Sama-sama Innocence sakit. gebuk Niko juga sakit banget. Cuma Sky Pister sih yang berbahaya, Lim. Oke, 22 menit kawan-kawan masuk di atas menit 20. Kesalahan kecil itu bisa menjadi kesalahan yang besar. Tapi hati-hati. Ini kan kesalahan kecil Mereka tahu. dari kesalahan yang besar, Semi. Tertake down. Kesalahan kecil bisa berubah menjadi kesalahan besar. Recall yang digagalkan oleh CP terlalu greedy. Bisa mendapatkan point kill. Tapi lihat, perpasukan dari Mythic Seal. Mereka mencoba untuk menjemput Karpoye. Damage-nya terlalu sakit, tapi terangkat begitu saja. Kane! Gagal untuk mundur dan tertake down. Ini bencana. Kegreedian yang dilakukan para pasukan dari Mythic Seal kali ini berbuah kekalahan. Para pasukan Selangor Giants tidak akan bisa. Kali ini mereka tumbangkan karena masih terlalu kuat. Damage-nya terlalu besar dan fokus ke PS Student. Gak peduli apapun terjadi. Niko, best yang bisa dilakukan adalah clear minion saja. Niko the one last man standing. Niko berhasil mampu kamu mempertahankan biasanya, tapi nampaknya tidak. Dan Selangor Red Giants memaksa menuju ke game yang ketiga.